reuni. Pakai motor apa? Wah, kok keren. Kok kamu. Kuat. Habis ini kemana? Ke Seoul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nusantara, segmen Info Nusantara. Dua orang ini adalah sahabat Kasifu Rozikin atau akrab dipanggil Dan Gembul, dan sahabat Rudianto. Keduanya ini adalah anggota Banser Riau, berangkat dari Riau menuju Pulau Jawa menggunakan sepeda motor. Agenda utama mereka berdua di Pulau Jawa adalah menjumpai Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor, Gus Yakut Khalil Qoumas di Jakarta, dan sowan ke kediaman Habib Lutfi bin Yahya di Pekalongan, dan sowan kepada Kiai Haji Ahmad Bahauddin Nur Salim atau Gus Bah di Desa Nauan, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang. Keduanya berjalan menggunakan sepeda motor butut milik sahabat Rudianto dari Riau melewati Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dengan dikawal anggota Banser Kabupaten Rembang. Tujuan utama kedua anggota Banser Riau ini adalah ngalap berkah poro kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sesi kali ini spesial. Mengapa kita anggap spesial? Karena kita kedatangan musafir, mujahid fisabilillah. Sangat langka di era milenial saat ini ada seorang pemuda yang melakukan lawatannya dalam rangka lawatan spiritual, berbeda dengan yang lainnya. Saya juga agak terbata-bata ketika berbicara mengenai, karena dipaksa oleh sahabat-sahabat Ansor Banser, dan bukan dipaksa ya, nasihat dari sahabat-sahabat Banser Ansor itu menurut kami adalah perintah, dan perintah itu tentu melalui sistem genealogi yang cukup panjang dari para kiai, meskipun memang forumnya forum ngopi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi ini cukup serius. Kalau menurut Gus Yahya, Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, itu beliau mengatakan tertawa secara serius, berpikir secara guyon gitu ya. Ini agak sulit untuk dijelaskan dan gitu. Dan kata komandan, kalau saya tadi dapat bocoran nama jenengan itu Komandan Gembul. Ya. Dan tamu spesial kita adalah Komandan Gembul dan Komandan Rudianto ya, Komandan Anto, kemudian Komandan Fahruri, kemudian Komandan Haji Abdul Hakim, dan saya sendiri adalah debu di antara dedaunan jalan gitu ya. Nggak tahu apakah ini tawadhu apa bentuk kentir, saya nggak tahu ya. Yang penting tidak kelepon. Yang penting nggak kelepon. Bahaya kelepon. Dan sarasehan ini disponsori oleh Kopi Lelet Lasem. Monggo Dan. Monggo Kopi Lelet. Ini kalau nanti kita minta testimoni juga lah oleh Komandan Gembul dan Komandan Anto, bagaimana cita rasa Kopi Lelet Lasem ini.
yang akan menempel hingga anak turun Anda nanti, dan insya Allah 9 turunan gitu. Amin. Ya, sebenarnya saya itu orang kaya, nah. Sebenarnya Berhubung saya ini keturunan ke-8, jadi habis. Sedih rasanya ini. Kemudian sahabat Nusantara, ini hanya sebagai prolog saja, nanti saya serahkan komandan-komandan untuk berbicara panjang lebar mengenai pengalaman spiritual perjalanan dari Riau menuju Jawa ini dalam rangka sowan para kiai. Kami nggak tahu motifnya apa, dan yang pasti ini menarik sekali. Kalau di Pekalongan motifnya batik rasanya. Iya, motif kalau di Pekalongan batik ya. di sini juga batik. Masya Allah. Batik lasem. Tapi sebelum masuk di Dan Gembul dan Dan Anto, kami persilahkan untuk Dan Hakim sebagai Karo Infokom ya di kepengurusan Banser Kabupaten Rembang. Ya, tidak terlalu formal dan cuma sekedar ya ngobrol-ngobrol itu. Monggo Dan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nusantara, untuk pada malam hari ini kita kedatangan tamu spesial tadi dikatakan oleh sahabat kita Baba Zahid. Kebetulan malam ini tamu spesial kita ini kan datang dari dari Provinsi Riau, dari Provinsi Riau dan gitu ya. Kebetulan beliaunya menyempatkan hadir di Rembang. Yang pertama agendanya adalah untuk sowan beliau Gusmus atau Kiai Haji Mustafa Bisri dan sowan Gus Baha atau Kiai Haji Ahmad Bahauddin Nur Salim, dan menyempatkan ziarah di kompleks Masjid Jami' Lasem, karena di kompleks ini ada makamnya Mbah Sambu, ada makamnya Mbah Srimpet atau Adipati Tejo Kusumo, kemudian ada banyak juga makam-makam muassis Nahdlatul Ulama atau NU yang ada di komplek pemakaman ini, termasuk beliaunya Kiai Haji Maksum dan Kiai Haji Baidowi. Kemudian pada malam hari ini, untuk menyingkat waktu, ini langsung saja saya minta untuk Dan Gembul atau nama aslinya itu Dan Kasifu Rozikin untuk menceritakan tujuan utama berkeliling Jawa ini untuk apa. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, selamat malam buat sahabat-sahabat Nusantara. Perkenalkan, nama saya Kasifu Rozikin. Itu nama yang diberikan kepada saya terhadap orang tua. Itu potong kambing ya, Dan ya? Itu nama itu potong kambing. Iya. Udah, Kambing berapa Dan? alhamdulillah dua. Itu jantan semua ini. Alhamdulillah. Dan biasanya saya dipanggil sahabat-sahabat yang ada di Riau itu Gembul. Nah, itu. Jadi sejarahnya Gembul itu ada sejarahnya, Dan. Awalnya saya jualan gorpis, namanya itu gorpis itu goreng pisang. Itu warna-warni. Dan kenapa harus Gembul? Nah, Gembul itu terinspirasi dari GMNU, Generasi Muda Nahdlatul Ulama. Alhamdulillah di Riau ulamanya itu banyak yang dari, khususnya itu amaliyahnya Aswaja. Akan tetapi tidak dari NU aja. Itulah makanya saya kasih nama Gembul, yang di sangat panjang-panjang itu Generasi Muda
bersama ulama. Nah, itulah panjangannya gembul. Iya. Ya. Karena di Riau itu kan amaliyahnya itu amaliyah aswaja, tapi mereka bingung apakah itu NU. Nah, bahkan tidak ada yang mengaku NU. Dan dari situ saya berpikir, kenapa Riau sangat-sangat minoritas terhadap Nahdien gitu. Niat saya itu keliling, bukan keliling sih, kalau dibilang keliling itu semuanya, dari Sumatera, ujung Sumatera itu di Tapak Tuhan sampai itu Banyuwangi, itu namanya keliling kalau naik motor Sumatera Jawa. Ini cuman dari setengah pulau Sumatera sampai ke Jawa. Perjuangan sahabat-sahabat Riau itu sangat luar biasa. Kenapa saya bilang luar biasa? Di waktu ada acara kirab satu negeri, Riau itu hancur-hancuran. Riau itu hancur-hancuran kenapa? Dari pihak-pihak Sodrun kata. Kadrun. Oh, Kadrun ya. Kalau Sodrun versi Habib Syekh. Saya mau bilang itu tadi kan. Nah, Sodrun lah. Versi versian. Itu sangat luar biasa. Sampai kirab satu negeri itu, alhamdulillah waktu itu diisi oleh Gus Faris Buntet. Jadi mobil konvoi itu yang mengawal beliau itu salah satunya hancur dibikin Sodrun. Ya samalah sama Kadrun. Mobil itu tidak perlu disebutkan lah, mobil apa, mereknya apa ya. Royalty lagi. Jadi royalty lagi. Dan dari situ saya berpikir itu, Masya Allah gitu. Pembahasannya tentang Islam Nusantara. Jadi Islam Nusantara itu di Kabupaten Siak Provinsi Riau itu dibilang sesat. Sesat, kenapa? Hampir di seluruh kota Siak, di masjid musola itu dikumandangkan bahwasanya kita telah dirasuki oleh aliran baru, agama baru, Islam Nusantara, yang sholatnya itu pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Indonesia, kafannya itu kain, kafan batik. Nah, itu seluruh masjid, musola, masjid mengkumandangkan itu. Alhamdulillah berkat doa para alim ulama, ketua PW kita itu Mas Purwaji itu sangat luar biasa itu menghadapi beliau-beliau. Nah, dari situ saya terinspirasi. Kenapa Riau bisa seperti ini? Jawa tenang anteng aja. Dari situ saya kepingin sowan kepada ulama-ulama itu, ingin mempertanyakan apakah bisa Riau seperti Pulau Jawa mempertahankan Nahdlatul Ulamanya sampai saat ini. Karena di Riau itu Nahdliinnya itu sangat minoritas. Sangat-sangat minoritas. Dari penjuru Provinsi Riau, dari arah Mataram Utara, Selatan, Barat, Timur, itu sudah diisi pada sama pondok pesantren Wahabi. Tuh, kerasnya di Riau itu. Beda sama kalau di Jawa, paling di Jawa ngadapinya paling Kadrun. Nah, paling yang Salafi itu malah takut sama orang lain. Kalau di Riau tidak, kebalikannya. Kita itu minoritas. Tapi insya Allah apa yang saya dapat dari perjalanan ini bisa menjadi berkah kepada sahabat-sahabat Ansor Banser, khususnya para Nahdliin di Riau. Dan alhamdulillah itu. Selama perjalanan, Masya Allah itu luar biasa. Dari ke Provinsi Jambi kita lalui, disambut sama Ansor Banser di Jambi. Kota Palembang, alhamdulillah kita disambut sama Ansor Bansernya. Lampung sangat luar biasa niku sambutannya. Nyebrang kita sampai nyebrang itu alhamdulillah luar biasa. Sampai gratis bayar kapal. Gratis kita nyebrang. Itu barokahnya para ulama itu, nyebrang itu gratis. Walaupun sepeda motor yang tiketnya katanya dengar-dengar 60.000. Tapi barokallah itu luar biasa.
sampai kita ke Banten, sampai ke Jakarta, sampailah terdampar saya ini di Rembang, Kabupaten Rembang, Kecamatan Lasem ya, bener. Alhamdulillah, barakallah. Itu banyak-banyak ulama-ulama, gus-gus ya. Kalau bisa Riau itu seperti ini, ulama yang gus ngomong ini, sampai-sampai yang sampai sekarang saya terngiang itu, masya Allah, itu salah satu pondok itu di daerah Cilegon, itu Kecamatan Cibuber kalau nggak salah itu, gus, nggak perlu saya sebutkan gusnya, itu satu saya yang ingat itu, masya Allah, luar biasa itu. Mungkin Anda semua tidak terima gitu. Ada Banjar itu harus ada di neraka. Jadi kan nggak terima kan? Ya nggak mau lah. Siap. Siap. Pastinya itu. Banser tidak. Surga ada bidadari loh. Wah, oh, ini beda. Tugasnya Banser tidak selesai aja di dunia ini. Itu di akhirat masih aja ada tugas. Terus posisi kita mendapat bidadari bagaimana? Oh, itu di atasnya itu. Kenapa saya bilang gitu? Di neraka Ada. kan kita penjaga. Kenapa saya bilang itu? Contohnya beliau ini kan lagi merokok ini. Kalau seandainya beliau merokok di surga, yang jelas namanya surga itu tidak ada api. Benar ya? Beliau Rokok ada, tapi kalau api nggak ada. Berhubung di surga nggak ada api, beliau kan seorang ulama. Tugasnya mencari api itu siapa? Banser kan ngawal ulama. Di mana Banser mau nyari api? di neraka. Itulah tugasnya. Itulah kenapa Banser harus ada di neraka, itu tugasnya Banser ngambil api di neraka. Itu sampai sekarang, sampai kami berdua, nyalakan rokoknya. para ulama itu ya, itu tadi. Sampai kami berdua ini ku buat PAN nama itu. Penjaga api neraka itu. Pembawa api neraka. Khusus untuk para ulama. Rapi pon. Ini ajaran Islam Nusantara dan gitu. Bingung kita ini. Karena bagaimanapun juga ahli udud itu masya Allah itu tetap tugasnya Banjar. Baik itu siapa yang merokok. Banyaklah alim ulama yang merokok itu. Mereka akan bingung gitu, cari apinya kemana. Otomatis ya Banjar lah yang ngambil. Nggak ada yang lain gitu. Dan satu lagi, kita berjuang sampai titik darah penghabisan. Itu harap diganti. Harap diganti. Karena kenapa? Kita ini zaman milenial. Berjuanglah sampai titik mani terakhir. Terakhir. Kalau titik darah penghabisan, setelah darahnya habis, tidak ada yang lanjutin. Tapi kalau titik mani terakhir, siapa yang lanjutin? Bisa regenerasi. Cakep bener ini. Ini pentingnya wayoh Banser. Jadi kalau sampai Suka saya dari iya bener. Kok Islam Nusantara. iya gini bener. Kalau sekedar titik darah penghabisan itu, ya darah habis nggak ada yang lanjutin. Tapi kalau titik mani kehabisan, titik mani terakhir ada yang nerusi. Ya. Itulah, tolong diganti. Jadi alhamdulillah selama perjalanan saya tuh dapat inspirasi, masuk tak apa saja yang saya bisa terima, masya Allah. Cerita yang unik deh selama perjalanan. Iya. Yang paling unik tuh, yang luar biasa tuh, saya bukan unik sih, cuman terkesan kepada ketua umum, ketum nih, masya Allah luar biasa itu. Jadi saya ini seolah-olah tuh Banser paling luar biasa lah di mata beliau. Itu pemikiran saya. Itu wajar lah, bukannya sombong, tapi kata orang Minang, onge sikit nggak apa-apa. Itu yang ngerti aja sih. Onge sikit nggak apa-apa. Itu bahasa Riau sama bahasa Sumbar itu. Jadi beliau saya mau pamitan. Jumpa malam itu hari Senin tanggal 12. Tanggal 13 ya. 13 jumpa beliau di kantor GP Ansor Pusat. Malam itu saya mau pamitan. Beliau berkata apa? Bol, jangan pulang dulu sebelum jumpa saya. Itu perintah pimpinan pusat. Oke, saya manut. Karena beliau itu kan istilahnya sudah berjanji. Alhamdulillah besok saya akan datang. Kamu jangan pergi dulu. Yang bikin saya berkesan, beliau bukan datang besok,
2 hari kemudian. Dan saya japri beliau, jangan pulang dulu Dul, saya datang malam ini. Masya, itu sangat luar biasa. Ketum WA japri, saya japri ketum, dibalas ketum yang seorang bakso sama tukang goreng. Itu luar biasa itu. Masanya pokoknya kalau ikut answer banser jangan takut lah. Boleh takut kelaparan, boleh, itu wajar itu. Tapi kalau takut masalah yang lain itu jangan. Tapi kalau istilah banser takut kelaparan itu kalau bisa diganti lah. Betul. Jadi Berani mati tapi takut lapar. nah itu ganti aja dan itu nggak berani lapar tuh tetap. Padahal Banser itu kan sering apa namanya riyadhah itu dan Nggih, bener. di Klatsar itu kan Nah, itu kan luar biasa itu dan. itu kan ada makanannya walaupun ikan asin. Iya. Iya kan? Berarti kan banser itu tetap ada makanannya. Cuman kalau bahasa istilah banser itu berani mati. Cuman takut apa? Takut lapar. Ada. Tuh. Yang jelas tuh takut nggak ada kopi dan. Nah, itu yang jelas. Cuman banser Ansor itu kalau nggak ngopi takut murtad dari NU. Kalau udah murtad dari NU kan wassalam gitu. Kenapa ada Islam NU gitu? Saya Islam NU ya karena ada Wahabi gitu. Islam itu kan termasuk Wahabi, Sodrun, Kadrun, Sodrun Nafi dunia. Masya Allah ini. Ini akhirat nggak ada sodrun. Saya capek dah. Kenapa? Nggak capek saat ini. Ya ini tadi dan obatnya. Kopi ya. Ini kopi ini. Serius obatnya kopi. Kenapa? Katanya ngilangin ngantuk. Ya bener. Saya udah buktikan. Orang bilang, mana ada kopi itu ngilangin ngantuk. Kaunya aja ndak bismillah minumnya. Serius. Monggo, skecakan. Dari tujuan kemudian cerita unik. Iya. Ada pengalaman spiritual nggak ada? Masya Allah itu ndak. Jadi selama perjalanan saya sampailah saya di Bakauni ya. Sampai di Bakauni itu saya mau naik kapal. Banyak japri yang dari mana udah sampai mana dan udah sampai mana ketua udah sampai mana Gus Nyai, banyak yang japri. Saya nyebrang di Bakauni sampai Merak itu. Selama perjalanan di jalan itu enggak ada lampunya. Mas. Jadi saya bingung mau ngasih kondisi saya, posisi saya di mana bingung. Dari Merak sampai Bakauni. Dari Bakauni sampai ke Merak. Tapi jalannya mulus gitu. Cuman saya nggak ada lampu jalannya. Itu saya mau komplain sama PLN. Ayo. Dari Bakauni sampai Merak nggak ada lampu jalannya. Ayo, bayangkan bagaimana saya mengkondisikan saya posisi di jalan ini. Bagaimana coba? Mikir beliau. Ya karena saya enggak ikut perjalanan Anda gitu. Di laut mana ada lampu. Gimana kalau baliknya dan Yang Simbol ada pakai yang ada pesawat lampu saya itu di pinggir jalan. Dari Bakauni Merak itu nggak ada lampu. Masya Allah itu. Soalnya jalannya laut. pengelola ya. Ya, lamban gitu. Jalannya tetap mulus. Laut kok iso. Nah, kopi sampean itu kurang kental. Jadi sing kesel sapa? Kopi jenengan itu kurang kental. Gitu. Saya mau komplain masalah. Ini dolannya belum jauh. Wah, Masya Allah. Ilmunya sudah jauh, cuman perjalanannya kurang jauh. Ini yang... Saya perlu berguru sama Anda. Waduh. Jadi Bakauni sampai Merak itu kan laut ya. nggak ada lampu jalannya dan jalannya mulus, bener serius. Mulus. Terima kasih dan Siap. saya merasa bodoh hari ini. Dan saya berangkat. Siap. Dan saya pernah berdebat sama kadrun Wahabi ini. Sebenarnya mereka bukan kadrun, salah pemikiran aja. Sampai saya pernah buat status di medsos niku. Walaupun babi, anjing itu haram, Pak Kiai masih bisa merawat anak-anaknya. Bener ya? Serius? Iya. Babi, anjing itu haram, Pak Kiai masih bisa makan. Serius? Bener ya Pak? Iya. Gak ada larangannya. Betul, Itu nggak ada. sampai berdebat, itu sampai saya menghabiskan paket yang luar biasa. Mereka nggak paham akan hal itu. Agama Islam kok dipermainkan. Tahu serius aja kok bodoh, apalagi guys. Iya kan?
Masya Allah. Ya merawat anak kan wajib malah. Nggih. Ya. Walaupun lah itu babi anjing itu haram, Pak Yai itu masih bisa merawat anaknya. Itu enggak ada larangannya. Sakar pemandan. Loh jenengan iki kan. Jenengan kan ya, babi anjing itu kata Asukino kan haram. Jenengan masih bisa makan. Bener. Jenengan masih bisa makan. Karena sehat. Bingung. Loh, Ya bola. jadi menurut Asukino MTA itu kan anjing Berapa sih? anjing babi itu kan haram. Beliau ini masih bisa makan. Nggak ada larangannya. Iya. Pakai sendok, pakai tangan. Iya. Telepon mana? Aduh, ini cerita-cerita pembangkit semangat untuk Waran. Sebenarnya dan ya apa ya Sarasehan sederhana ini pengen betul-betul pengen menyambut kegembiraan jenengan ke sini. Tapi kemudian kalau sudah menyinggung kadrun itu, kadal gurun, Iya, siap. itu kok saya jadi bodoh sekali ya Dan. Apakah saya sudah masuk di pemikiran mereka gitu? Terus kita itu di atas mereka. Kalau kita boleh sombong atau onge kata bahasa Sumatera Barat, kita tuh udah di atas mereka gitu. Kenapa gitu? Kenapa saya bilang gitu? Ya gini aja lah. Saya tuh lebih senang batik itu untuk dipakai sholat ketimbang gamis untuk Demo. saya lebih senang gitu. Dari situ kan kita udah nampak pemikiran mereka gimana. Yang jual obat gimana? Seharusnya jual obat kan pakai kaos kan bisa. Kenapa harus pakai gamis? Bismillah sih nggak hafal. Nah, itu mosok harus bisa kita mikirkan. Ya itu kembali lagi itu. Lebih bagus batik dipakai sholat ketimbang gamis untuk demo. Tuh. Hal-hal kayak gini harus berani. Kenapa saya berani? Dawahnya Abah Lutfi. Jangan sampai ada negara berdiri di atas negara. Dengan paham maksudnya? Abah Lutfi dawuhnya seperti itu. Nah, yang saya bikin heran, ada suatu daerah, niku yang ancornya ikut, bansernya ikut. Saya dawuh seperti itu, dia bilang itu jangan terlalu apa? Masalah, jangan terlalu berani. Lah, kita selama ini kan udah ngalah nih. Iya. Ya kan? Ini udah ngalah gitu. Lah, mereka kalau diajak ngopi, kadrun Wabi itu kalau diajak ngopi nggak ada yang berani. Serius. Di medsos itu nggak ada yang berani. Siapapun lah, baik itu Ustadz si Fulan dari Wabi lah. Apa perlu saya sebutkan Ustadz kan nggak perlu. Iya, saya kira. Nah, itu mereka nggak ada yang berani. Karena ngapa? Saya sudah ngalaminya sendiri. Satu-satu saya japri, ayo ngopi bareng gitu, cerita-cerita. Nggak ada yang berani. Berdoa lah. Nah, semoga kaum muslimin di seluruh Indonesia dilindungi Allah. Lah kan nggak adil rasanya, kaum muslimin aja. Muslimahnya nggak disebutin, ya kan nggak lucu. Masya Allah. Itu. Pokoknya harus berani kita menghadapi mereka. Karena kita sudah paham ya. Dan saya minta, kalau kepada sahabat-sahabat yang di luar kita yang masih awam, memperkenalkan kita itu seperti apa, janganlah melalui kitab. Baik itu, boleh ditanya sama mereka, kamu tahu nahu sorab? Tidak. Nggak tahu dan nggak tahu mas, apa itu nahu sorab? Nggak ada. Ya, tapi kan tahunya mereka hijrah, pakai pakaian hijrah seperti ini ya, udah diterima nih amal ibadah aku nih. Karena kita melihatnya secara penampilan. Tapi kalau mereka ditanya tahu nahu sorab nggak? Tahu kitab ini nggak? Pasti mereka nggak tahu. Tapi coba kita, yuk mari sama-sama kita bertausiah, dengarkan. Ya, minimal kita belajar zikir, itu masih bisa diterima. Tapi kalau udah lari ke kitab, saudara-saudara kita yang di luar NU pasti menganggap kita ini terlalu jadul. Itu bukan zaman kita. Setelah mereka menerima itu tadi, insya Allah kan bisa digiring. Nah, itu yang saya kepinginkan di Riau itu seperti itu. Bukan di Riau aja sih. Gitu. Oke, Dan. Oke. Ya, terakhir mengenai perjalanan ini Dan, tentu ada banyak sekali harapan. Nggih. Apa yang ingin
jenengan capai di perjalanan spiritual jenengan ini? Harapan saya terhadap semuanya lah, sahabat-sahabat Ansor Banser, warga Nahdliyin yang ada di Indonesia maupun di luar negeri, yuk sama-sama kita berjuang mempertahankan apa yang sudah diberikan kepada kita dari ulama-ulama besar ya. Satu contoh kita itu kayak kita ziarah kubur, sholawatan, terus manakiban, kita pertahanin. Kalau tidak ada yang senang, cuekin aja. Nanti mereka akan bertanya, apakah itu? Itulah harapan saya, itu pertahankan itu aja. Insya Allah barokahnya itu luar biasa. Karena saya sudah ibaratnya sudah mendapatkan itu semua. Oh ini tah barokahnya, oh ini tah ya, ini. Satu contoh saja, saya minta kepada Allah. Ya Allah, saya kepingin banget sholat kepada Abah Lutfi. Kenapa saya bilang gitu? Saya itu sedih. Abah itu belum pernah sama sekali ke Riau. Sedangkan warga Nahdliyin yang di sana niku sangat kepingin Abah itu datang. Kenapa? Karena Abah itu di mata warga Riau, termasuk Riau sendiri yang tidak pernah kenal NU, sangat dicintai. Itu, Masya Allah. Kalau saya cerita Abah Lutfi, sangat saya terharu banget. Dan alhamdulillah kemarin bisa bertemu. Tuh. Dan cuman agak di Rembang ini agak sulit prosesnya, nggak tahu saya. Saya yang di Jawa dan pernah ke Habib Lutfi itu hampir 2 hari nggak ketemu beliau. Masya Allah. Saya tungguin di sana. Jenengan yang itu malah disambut. Iya. Itu kan bikin iri itu. Iya, benar. Yang kedua, Mas Purwaji itu sudah diajak ke Vatikan sama Gus Tutut, nggih. Sama Gus Yahya itu. Kita yang di Rembang nggak pernah diajak kemana-mana. Masya Allah. Itulah barokahnya Riau itu ya itu. Karena pokoknya jangan pernah menyerah gitu. Kalau ada kadrun yang ngomong seperti ini, seperti itu, kalau menurut saya pribadi ya tentang kadrun ya, jangan dilawan lah, jangan dilawan. Ngabiskan paket. Tapi kalau sama Wahabi kita gaspol. Tuh kalau menurut pribadi saya. Karena kadrun itu penilaian saya sih larinya ke politik. Pasti ke politik. Karena bagaimanapun kadrun itu ada yang mengerjakan amali aswajadah banyak. Tapi Wahabi tidak ada. Belas tidak ada. Ya, itulah lari ke politiknya itu, Masya Allah. Mungkin Dan atau saya tahu ini sudah sangat capek sekali. Oh, beliau ini bukan capek, bawaannya seperti ini. Dan saya kenyal loh dan Betul. Loh, jenengan boleh tanya setiap PAC lah. Setiap PAC dari Jambi sampai sini itu Rudianto kalau difoto pasti matanya tuh merem. Serius? Memang begitu adanya. Nah. Di kamera saya target Anda ada yang berkedip. Itu Masya Allah luar biasa. Kesannya ada semangat dari Banser. Oh iya. Mungkin dan sahabat Faruri. Nggih. Ini ada sedikit pertanyaan dan terkait dengan saya pernah dengar bahwa ini mungkin agak haru ya. Bahwa suasana-suasana semacam itu diberikan pada orang-orang yang menurut hemat kami ya spesial. Waktu diklat SAR Banser di Sarang, apakah ada cerita gaib? Nah itu mungkin bisa diceritakan. Kemudian ada yang menangis menderu itu ya. Iya. Monggo. Ya, terima kasih. Terus terang saja saya menyimak apa yang disampaikan oleh Kementerian Gembul, saya merasa tertarik, dan yang awal sekali berbicara tentang kondisi Rio. Ya, kita kembali sajalah an-nasu ada majahilu, karena dia belum tahu lah gitu saja. Jadi permasalahannya simpel, karena dia belum tahu sehingga dia musuh kita. Dan berangkat dari satu cerita yang diklat SAR di Sarang itu
ini sudah sering saya sampaikan pada teman-teman Ansor, teman-teman Banser, yaitu dengan satu kata, jangan pernah lelah mencintai Indonesia, jangan pernah lelah mengabdi kepada Kiai, karena pasti ada barokahnya, pasti. Lah, berangkat dari cerita itu sehingga saya bisa memberikan satu motivasi kepada teman-teman Ansor, teman-teman Banser. Bermula cerita itu seperti ini. Pada bulan Juli itu diadakan diklat tingkat PAC Sarang. Sarang itu Jawa Tengah bagian timur perbatasan. Ya. Dalam tempo diklat itu sangat dimaklumi karena banser-banser senior atau instruktur itu jarak tempuhnya jauh di sarang itu, sehingga banyak yang undur. Nah, karena banyak yang undur, sehingga para komandan-komandan senior dan para ansor-ansoriyin itu dikerahkan untuk menjadi pemateri dalam sesi lintas medan. Termasuk saya, kebetulan saya itu ditempatkan di pos 4 yang akan melaksanakan pendalaman materi tentang ke-NU-an dan Aswaja. Kemudian tinggal peserta pada regu yang terakhir sambil membawa bendera Banser. Sesampainya di depan saya akan melakukan pendalaman materi yang telah disampaikan oleh para pemateri itu. Dia sebagai ketua regu memegang bendera Banser, tidak bisa berkata-kata, hanya bisa nangis terseduh-seduh. Saya tanya, kenapa? Nggak bisa jawab. Temennya saya tanya, kenapa temanmu nangis? Nggak tahu, dan itu karena saking nangisnya itu sangat terseduh-seduh keras. Kemudian saya kasih air minum dalam kemasan gelas itu loh. Karena dia menangis, entah karena apa saya sendiri nggak tahu. Dia arep nusukkan itu sedotan di gelas itu, tidak mampu. Tangannya terus bergetar. Kemudian dibantu oleh temannya. Jadi teman regunya itu, anggota regunya yang menusukkan sedotan itu. Kemudian diminum. Setelah minum, tidak berhenti menangis. Lah, bagaimana saya bisa melaksanakan pendalaman materi wong nangis terus? Akhirnya saya suruh saja kembali ke lokasi. Itu persyarat terakhir. Dan saya tidak mau tahu mengapa saya tanya nggak jawab, temannya nggak tahu. Kemudian setelah acara baiat, kan prosesi baiat itu kan yang terakhir kan berjabat tangan dengan senior-senior itu. Setelah peserta yang nangis siang itu ketemu saya dirangkul sambil menangis lagi terseduh-seduh. Saya sudah nggak mau tahu entah apa kamu menangis. Biasa setiap kali ada baiat itu nangis tuh sudah merupakan satu kelaziman lah. Nah, tetapi setelah saya akan pulang dan acara sudah selesai baiat, saya akan pulang. Saya berpamitan dengan banser-banser dan yang lain. Dan kemudian anak itu tadi, peserta diklat itu tadi, kebetulan tidak saya pamiti, tidak saya ajak jabat tangan. Saya dikejar. Setelah saya dikejar, kemudian tangan saya dipegang, jabat tangan diciumi sambil dia berkata, maaf, dan tadi siang saya menangis. Saya tanya, ada apa? Kulo sumerap bahasit. Nang ndi? Bahasa Jawa, nang ndi? Tengsi saya jenengan. Padahal saat itu sebelah saya nggak ada siapa-siapa, saya sendirian. Nah, terus saya tanya,
Lah Mbah Hasyim ngendikan apa karo jenengan? Mboten ngendikan napa-napa, piyambake namung senyum. Ngoten. Terus balik saya berkata, ya wis barokah. Berarti iku nandakno restune Mbah Hasyim Asy'ari jenengan berkhidmah kepada Nahdlatul Ulama. Maka sejak itulah saya mempunyai satu keyakinan bahwa apapun yang kita lakukan selama itu demi Nahdlatul Ulama pasti barokahnya. Dibuktikan dengan apa? Ternyata Mbah Hasyim Asy'ari rawuh pada lokasi itu. Dan pada saat itu memang kebetulan saya ada di pos 4 pendalaman materi tentang NU dan Aswaja. Nah, maka dari itu sering kali saya katakan, pokoknya jangan pernah ragu. Selama di NU insya Allah barokah. Karena selalu satu pengalaman yang pernah saya alami, dan saya ini tidak, artinya tidak, cerita ini tidak saya karang. Kalau memang sahabat-sahabat kurang percaya silahkan datangi peserta di diklat di sarang namanya Arif Awaluddin. Sampai tanya itu. Karena dia yang Makanya itu jangan ada sampai kalimat itu belajar takut lapar. Kalau bisa jangan ada itu lagi. Karena kan dawanya Mbah Hasyim tadi kan sudah jelas gitu. Jangan takut. Sering kali itu. Pokoknya saya sarankan kepada teman-teman, satu, jangan pernah lelah mencintai Indonesia dan jangan pernah lelah mengabdi dan berkhidmah kepada kiai. Karena disitulah letak barokahnya, barokahnya hidup dan mati kita di situ. Kalau sering-sering kiai-kiai NU di daerah Rembang itu, wes pokoknya nawaitunya apa? Kita gandul sarungnya Mbah Hasyim Asy'ari beres. Jadi besok kita masuk surga rombongan katanya. Itu rombongan. Ketika malaikat bertanya, "Man rabbuka?" Jawabnya, "Saya muridnya Mbah Hasyim Asy'ari." Beres sudah. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan, satu testimoni bahwa sekali lagi mari kita bersama jangan pernah lelah mencintai Indonesia, jangan pernah lelah kita mengabdi dan berkhidmah kepada kiai. Yang dengan tujuan utama adalah untuk membesarkan Nahdlatul Ulama sebagai ajaran yang insya Allah berkah. Boleh takbir? Takbir itu bahaya. Takbir itu ya. Takbir Sami Allah. Kalau masalah enggak perjalanan atau misi itu. Kalau takbir sebetulnya orang yang sering takbir itu ternyata tidak bisa mengartikan takbir. Takbir katanya kan Allahu Akbar. Tapi justru orang yang rajin takbir itu menganggap dirinya sendiri juga besar kok. Katanya yang besar hanya Allah. baik, menarik sekali sahabat Nusantara perbincangan kita ya. Banyak hal sekali. Dan mengenai perjalanan dan Gembul bersama dan Anto ini saya kira sama. Tetapi yang namanya perjalanan spiritual ini kan tetap beda gitu. Siapa yang tahu gitu ya? Monggo dan Anto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rudianto. Alhamdulillah kemarin memang gimana ya, sulit menjelaskan dan apa misi saya, apa visi misi saya itu sebenarnya cuma satu, bahwa saya ini sebenarnya kangen atau rindu bahwa saya di Riau kalau untuk alim ulama atau makom-makom besar dari Nahdlatul Ulama memang sebenarnya kebanyakan itu perjuangannya dari Jawa. Untuk itu memang gimana ya, kalau udah kangen atau cinta rindu itu memang sulit dijelaskan gitu. Memang visi misinya sama, ngalap barokah kan begitu. Nah, memang alhamdulillah, bismillah, bahwasanya saya itu tidak menyangka. Memang sebelumnya sebelum Lebaran atau sebelum pandemi ini sudah ada niatan ingin sowan ke Jawa. Tapi berhubung karena ada pandemi, saya belum bisa sowan. Terutama untuk guru saya memang derek
numpang tidur di API Darussalam Wonosobo. Alhamdulillah dulu itu saya pulang sudah 3 tahun yang lalu. Bahwasanya di situ dulu memang dipimpin oleh Romo almarhum, sekarang sudah almarhum, Romo Kiai Haji Ibrahim Afif. Memang pengen sowan ke situ. Nilalah beliau sudah sedo. Bahwasanya saya baru pulang kok udah sedo, rasanya itu ditinggal guru. Gimana ya? Masya Allah. Untuk itu pengen rasanya banget sowan ke situ. Ini dilalah belum ada kesempatan untuk, memang belum ditakdirkan Allah untuk pergi sowan ke atau ziarah ke makam beliau kan begitu. Karena pandemi ya mau bagaimana lagi kan begitu. Soalnya ya demi menjaga kan begitu. Ini alhamdulillah karena berkat cinta, karena berkat doa setiap hari, alhamdulillah. Nggak sengaja itu memang kemarin beliau datang ke rumah kan begitu. Saya di sini, yuk kita ngopi, siap. Bahwasanya beliau kepengen ngalap barokah ke Jawa. Alhamdulillah sekali. Bahwasanya intinya saya ini memang hanya mendampingi kan begitu. Tapi ya inti sarinya saya itu sebenarnya cuma kangen atau cinta, rindu, pengen sowan datang ulama kan begitu, pengen barokah. Kalau untuk sahabat-sahabat Ansor Banser di Jawa mungkin rasa saya itu sangat iri sama yang di sini. Karena apa? Ada masalah sedikit atau kangen bisa langsung sowan. Tapi kalau dari jauh itu Masya Allah Itu beda itu Dan. siap. Beda, betul beda. Kalau sudah dekat kayak gitu manja. Siap. Orang manja nggak bisa mikir biasanya. Tapi kalau yang ya memang seperti itu dan kenyataannya bahwa saya memang irinya karena apa, yaitu dekat dengan alim ulama itu rasanya senang banget. Kalau ada masalah apa, semisal kita ada masalah sedikit kita bisa sowan langsung. Tapi kalau di jari jauh itu lumayan sulit. Itu alhamdulillah memang mungkin sudah jalan dari Allah, memang seperti ini jalannya ya, insya Allah lah siap. Apalagi membawa mengatasnamakan Ansor Banser nih, alhamdulillah. Memang sebenarnya saya ini untuk perjuangan di Ansor Banser belum ada apa-apa ya. Saya belum bisa berjuang untuk Ansor Banser. Cuma saya kepengen ikut, maksudnya bisa ikut mengantisipasi, bisa gimana ya, bisa mengikuti di Ansor Banser nih, bisa aktif, bisa ikut berjuang total ya. Intinya gini ku wow, pengen gandolan sarungnya Kiai. Siap. Tapi nggak apa kok. Siap. Berangkat dari mencintai. Siap. Alhamdulillah berkah. Dan Anta itu leluhurnya dari Jawa ya? Siap. Leluhurnya. Alhamdulillah kalau saya itu kelahiran dari Banjarnegara. Umur 3 tahun saya dibawa ke Riau. Berarti untuk merantau. Bapak dari Jawa? Siap. Bapak, ibu sama dari Jawa semua. Iya. Khususnya dari Banjarnegara. Iya. Ini karena memang di perjalanan, sambil berjalan itu memang banyak sekali kenangan, banyak sekali pelajaran yang bisa saya petik begitu. Karena apa? Di Ansor Banser ini semuanya itu sama, satu. Rasanya keluargaan walaupun kita itu berbeda. Berbedanya kita berbeda suku. Kita berbeda bahasa. Tapi sambutannya memang sangat luar biasa itu Nan. tapi ya itu Alhamdulillah. Kita juga belum pernah ketemu tapi Siap. Mungkin biasa ya. memang siap. ya satu lagi yang paling sama miskinnya. Sebenarnya Dalam arti ilmu dah. siap. Dan siap. Oh, Memang begitu. apanya tuh beda gitu. Siap dan Kembali lagi Siap. jadi saya keturunan ke-7 kan. Siap. Apa? Siap. Tapi memang sebenarnya kita ini memang sudah kaya. Kalau miskin Cuma ilmu, memang ya. miskin pengetahuan, memang mungkin ya seperti itu. Nah, alhamdulillah memang diceritakan beliau tentang yang tadi apa namanya,
yang siap-siap jadi pan kan begitu, bahwasanya penghuni pembawa api neraka, memang itu sangat merasuk gitu. Jadi dimanapun tempat, kalau untuk alim ulama kita siap untuk berjuang. Walaupun itu kita masuk di dalam ahli neraka, kita siap untuk bawa, senajan kita cuma untuk membawakan api rokok ke dalam untuk Mbah Kiai, kita siap. Bahwasanya kita itu dimanapun tempat kita harus siap mengawal, kita harus siap gitu. Dalam tanda kutip, surga itu ada kuncinya. Siap. Tapi kalau neraka tidak ada. Siap. Dan yang punya kuncinya adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Amin. Siap. Siap. Bagi yang Memang setuju begitu. silahkan, yang nggak setuju Siap. ya Klik, like, Ya. share, Siap. subscribe guys. Siap. Ya mungkin ya itu tadi memang sangat menarik, bahwasanya di situ tambah gairah untuk mencintai, di dalam untuk mencintai alim ulama itu memang tumbuh begitu, tambah tumbuh lagi begitu. Jadi untuk semuanya itu memang, kalau itu untuk kiai ulama, kita harus dimanapun tempat kita memang harus siap. Walaupun kita sesibuk apapun, kita harus siap. Memang gimana ya, memang kalau sudah cinta atau kangen sama kiai itu memang sulit dijelaskan kan begitu. Apapun itu kalau sudah cinta, semuanya dilakukan. Baik, Alhamdulillah. menarik sekali. Ada lagi Dan? Siap, mungkin untuk kedepannya memang seperti itu kira-kira dulu. matanya cipir nggak Nina? Siap. Melek ya? Memang Cina ya? Masalah kalau di depan kamera biasanya itu agak Ini saya kasih Siap, pelukan siap. lagi, bukan pelukan homo. siap. Oh, Siap. ini jaketnya udah Alhamdulillah. 15 hari belum dicuci. Alhamdulillah, niki ngalap barokah. Mungkin begitu pengalaman yang saya rasakan begitu. Siap. Ah, Siap. ada lagi Dan? Sudah. Baik, menarik sekali. Ada banyak sekali hal yang perlu diungkapkan, tapi rasanya tidak mungkin karena beliau berdua saya rasa capek ya. Meskipun ngomongnya katanya kamu sudah ngopi, tapi ya kita ya begitulah. Ya baik, sahabat Nusantara. Demikian sedikit berbagi pengalaman bersama dan Gembul dan Anto. Masih banyak lagi hal yang perlu dibicarakan, di antaranya ada adat basan di Sarak dan seterusnya, tapi rasanya tidak mungkin pembicaraan sederhana ini diteruskan karena perlu banyak hal yang perlu dilakukan ya. Nyun ngapunten, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.